Baik teman-teman, kali ini saya akan memberikan informasi terkait ijazah. Jadi apa yang harus dikerjakan operator di khususnya operator satuan pendidikan ya sekolah dasar di tanggal 2 Juni ini ya teman-teman. Kita masuk terlebih dahulu ke manajemen ijazah. Di ijazah.datakemdikbud.id masuk terlebih dahulu ya teman-teman dengan akun apodik masing-masing. Nah, di sini sudah ada pop-up pemberitahuan terkait untuk pendidikan menengah, yaitu pengelolaan periode pengelolaan ijazahnya diperpanjang hingga 17 Juni 2025 ya teman-teman. Kemudian teman-teman yang di menengah, yang di SMA itu selesaikan perbaikan data dan pengelolaan ijazah pada periode waktu yang telah diberikan, yaitu hingga tanggal 17 Juni ini ya teman-teman. Kemudian untuk pelaksanaan pengelolaan data ijazah untuk jenjang sekolah dasar itu dilaksanakan pada 2 hingga 20 Juni ya teman-teman. Jadi waktunya kurang lebih ada 2 mingguan lah, kurang lebih 2-3 mingguan. Kemudian perbaikan data Dapodik dan Perpal PD itu memerlukan waktu 1 kali 24 jam. Jadi di manajemen nyambung ke manajemen ijazahnya nanti ketika ada perbaikan, maka pastikan satuan pendidikan telah mengunggah SPTJM sebelum tanggal waktu berakhir. Nah, jadi ketika teman-teman akan mengunggah SPTJM itu SPTJM itu tidak akan langsung ya teman-teman, memerlukan waktu. Jadi jangan sampai mengunggah SPTJM itu mepet ke waktu yang telah ditentukan jadwalnya di 2-24 Juni. Kemudian fitur pembatalan nomor ijazah telah dirilis. Di kesempatan pembatalan nomor dan pengaturan ulang proses hanya bisa dilakukan 1 kali ya teman-teman. Harus ingat, hanya 1 kali, yaitu fitur pembatalan nomor ijazah. Panduannya dapat diunduh melalui menu informasi terbaru di samping nama profilnya setelah berhasil login ya teman-teman. Nanti ada panduannya di samping nama profil setelah berhasil login ya teman-teman. Nah, ini panduannya teman-teman ya. Jadi tinggal dilihat saja panduannya ini. Nah, ini adalah panduan pengajuan pembatalan nomor ijazah ya teman-teman. Panduannya di sini. Jangan lupa untuk di-download ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika sudah sampai di tanggal 2 ya teman-teman. Yang pertama, kita pastikan ini sudah dipastikan terlebih dahulu nama satuan pendidikan sudah oke. Kemudian nama kepala satuan pendidikan beserta gelar sudah oke. Ya, status negeri. Kemudian ada lagi satuan pendidikan sudah valid DNS. Kemudian pastikan jumlah DNS telah sesuai. Kemudian lakukan penetapan kelulusan dan unggah penetapan kelulusannya. Nah, pastikan jumlah DNS pesertanya telah sesuai. Jika peserta didiknya ada 15, maka 15. Jika peserta didiknya ada 10, maka ada 10 ya teman-teman. Nah, berikut kita ke menu untuk kepala satuan pendidikan. Di sini satuan pendidikannya beserta gelarnya jangan lupa ya. Sebelum membuat SK penetapan kelulusan, maka perbarui terlebih dahulu nama kepala sekolah beserta gelarnya ya teman-teman. Bisa di sini ya. Gitu ya teman-teman. Kemudian setelah itu ada di daftar jadwal. Menu daftar jadwal ini harap pastikan untuk memeriksa secara berkala ya teman-teman. Siapa tahu jadwal ini adalah tentatif ya, jadi bisa berubah-ubah ya teman-teman. Jadi walaupun
hari ini tanggalnya mulai 2 Juni hingga 24 Juni, siapa tahu nanti di pelaksanaan kedepannya ini akan berubah, akan maju atau akan mundur ya, seperti itu teman-teman. Jadi harap dipantau terus, jangan terlena dengan jadwal yang semula di 2 hingga ke 24. Setelah itu teman-teman tinggal ke menu DNS, daftar nominasi sementara peserta didik, kemudian ke valid DNS ya. Di sini peserta didik saya ada 15, jadi ini sudah oke 15 DNS-nya, dan datanya sudah saya cek kembali dengan kakaknya, jadi sudah oke. Kemudian setelah sudah oke, maka kita ke menu penetapan kelulusan, tinggal di tetapkan kelulusannya. Di sini saya sudah menetapkan kelulusan tadi sebanyak semua siswa, karena ketika kita klik belum ditetapkan ini kan 0, ini karena saya sudah menetapkan kelulusan peserta didiknya. Kemudian tidak lulusnya 0 dan lulusnya ada 15, jadi ini sudah saya tetapkan, membuat SK penetapan kelulusan. Setelah itu teman-teman tinggal unggah SK penetapannya. Sebelum unggah, jangan lupa untuk unduh formatnya terlebih dahulu, kemudian diinputkan nomor, isi nomor, kemudian catatan kepala sekolah, terus stempel, kemudian paraf, stempel, dan jangan lupa untuk di scanner dengan mesin scanner atau dengan printer scanner ya. Jadi formatnya tinggal diunduh saja melalui tombol unduh. Setelah itu, setelah ditandatangan dan distempel, maka tinggal diunggah SK-nya ya teman-teman. Kemudian nanti akan ada menginputkan nomor SK. Setelah itu baru ke pembuatan SPTJM ya teman-teman. Nah, ini belum membuat SPTJM karena memang SK penetapannya belum saya unggah gitu ya teman-teman. Nanti ketika SK penetapannya sudah diunggah dan sudah berhasil, maka di SPTJM-nya tidak akan ada pemberitahuan merah kembali ya. Nah, di sini belum SPTJM nanti muncul 15 peserta didik, dan ketika sudah diunggah maka akan muncul di sudah SPTJM. Nah, itu yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum ke nanti SPTJM kita disetujui oleh dinas. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat.